Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat surat undangan formal dan bagaimana proses pemanfaatan fitur mailing. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Word di komputer teman-teman sekalian. Pastikan aplikasinya sudah terinstall dengan benar dan versi yang digunakan kompatibel dengan fitur-fitur terbaru ya teman-teman. Setelah Microsoft Word terbuka, klik File pada menu utama di pojok kiri atas. Pilih New dan pilih Blank Dokumen untuk membuat dokumen baru. Nah, teman-teman bisa lihat bakal ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bakal diarahkan ke layar kosong untuk mulai mengetik surat undangan. Nih, seperti ini teman-teman. Setelah membuka dokumen kosong, kita bisa memulai menulis surat undangan formal. Berikut adalah bagian-bagian yang perlu kita perhatikan dalam menulis surat undangan formal. Yang pertama yaitu kop surat. Jika kita bekerja di sebuah perusahaan, organisasi, atau institusi yang memiliki kop surat resmi, kita perlu memasukkan kop surat di bagian atas. Untuk menambahkan kop surat, kita bisa menggunakan fitur header, klik tab Insert, Header, pilih desain yang sesuai atau masukkan teks secara manual seperti nama perusahaan, alamat, dan logo yang diperlukan. Langkah yang kedua yaitu tanggal surat. Tanggal surat harus ditulis di bagian kanan atas surat, tepat di bawah kop surat jika ada. Untuk memasukkan tanggal secara otomatis, teman-teman bisa klik tabel Insert, Date, dan Time, lalu pilih format tanggal yang teman-teman inginkan. Nah, yang ketiga, tujuan dan alamat surat. Setelah tanggal tadi, kita harus menulis tujuan surat yang biasanya dimulai dengan kata "kepada yang terhormat", diikuti dengan nama penerima dan alamat lengkapnya. Formatnya biasanya seperti berikut. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri seperti yang ada di dalam kotak ini. Kemudian yang keempat, isi surat. Bagian ini adalah bagian inti surat undangan di mana teman-teman bisa menjelaskan tentang acara yang akan diselenggarakan serta informasi penting seperti nama acara, tanggal dan waktu, dan juga tempat. Contoh format isi surat ada di bagian ini ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat dengan hormat. Kemudian ini poin-poinnya ada 3. Yang kelima, penutup surat. Setelah menyampaikan informasi tentang acara, sertakan kalimat penutup yang sopan dan menghormati penerima surat. Biasanya dimulai dengan kata-kata seperti "hormat kami", diikuti dengan nama pengirim. Contoh penutup surat ada di bawah kotak ini ya teman-teman. Seperti ada "hormat kami", nama kita, posisi di perusahaannya, dan nomor kontak atau email. Langkah yang ketiga yaitu bagian penyimpanan dokumen. Setelah semua bagian surat yang telah ditulis teman-teman dengan benar dan sesuai format, simpan dokumen dengan cara berikut. Yang pertama yaitu klik file di bagian kiri atas, kemudian pilih save as, pilih lokasi penyimpanan misalnya di dokumen, beri nama dokumen misalnya undangan formal. Setelah itu pilih formal Word dokumen dan klik save. Nih teman-teman bisa melihat seperti ini. Kemudian yang kedua, verifikasi dokumen. Sebelum mengisi surat, pastikan teman-teman sudah memeriksa kembali isi surat dan formatnya. Periksa seperti tanggalnya, waktu, dan nama penerimanya. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian ini kita akan menggunakan fitur mailing untuk mengirim ke banyak penerima. Langkah pertama yaitu siapkan data penerima, buka Microsoft Excel di komputer teman-teman semua. Excel akan digunakan untuk menyimpan daftar penerima yang akan dihubungkan dengan surat di Microsoft Word menggunakan fitur Mail Merge. Yang kedua, buat file baru untuk daftar penerima. Pilih File, New, Blank Workbook untuk membuat dokumen baru. Contohnya seperti ini ya teman-teman, yang di bawah ini. Yang
Ketiga, masukkan data penerima. Buat kolom yang relevan untuk data yang akan digunakan dalam surat seperti nama, alamat, dan informasi lainnya seperti nomor telepon atau email jika diperlukan. Contoh data penerima dalam file Excel seperti ini ya, teman-teman bisa melihat. Ini yang saya lingkar ini. Yang keempat, simpan file Excel. Setelah teman-teman memasukkan semua data penerima, simpan file tersebut dengan cara klik file, pilih save as, tentukan lokasi penyimpanan dan beri nama file misalnya daftar penerima. Kemudian pilih format Excel workbook. Nah, di bawah ini ya, teman-teman. Langkah kedua, hubungkan data penerima ke surat. 1. Buka dokumen surat formal. Kembali ke Microsoft Word, buka dokumen surat undangan formal yang telah teman-teman buat sebelumnya. Jika teman-teman belum membuatnya, teman-teman bisa merujuk ke langkah-langkah dalam bagian 1 pada panduan ini. Yang kedua, pilih menu Mailings, klik tab Mailings yang terletak di bagian atas bilah menu Microsoft Word. Tab ini menyediakan semua alat yang diperlukan untuk melakukan mail merge. Yang ketiga, mulai mail merge. Klik Start Mail Merge yang terletak di grup Mail Merge pada mailing. Dari menu drop-down yang muncul, pilih Letters. Ini menunjukkan bahwa teman-teman akan membuat surat undangan yang akan dikirim kepada banyak penerima. Yang keempat, pilih data penerima. Klik Select Recipients yang ada di sebelah kiri dalam grup Start Mail Merge ini teman-teman. Nah, kemudian pilih Use an Existing List untuk memilih file data penerima yang telah teman-teman buat sebelumnya. Cari dan pilih file data penerima yang telah teman-teman simpan. Klik Open. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih lembar kerja worksheet yang berisi daftar penerima. Jika teman-teman menggunakan nama worksheet default, pilih lembar yang pertama, biasanya bernama sheet 1, lalu klik OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar ini. Langkah yang ketiga, tambahkan field pada surat. Tempatkan kursor di dalam dokumen surat di lokasi yang teman-teman ingin sisipkan informasi dari data penerima. Misalnya, tempatkan kursor setelah kata kepada yang terhormat untuk menyisipkan nama penerima. Yang kedua, masukkan field yang tepat. Klik Insert Merge Field yang ada di grup Right and Inside File pada tab Mailings. Teman-teman akan melihat daftar kolom data dari file Excel teman-teman. Pilih Excel yang sesuai dengan bagian surat yang ingin teman-teman sesuaikan. Misalnya, pilih nama untuk menyisipkan nama penerima di surat. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah teman-teman menyisipkan surat, akan muncul tampilan seperti bagian-bagian ini ya teman-teman. Yang ketiga, menambahkan field lainnya. Teman-teman dapat menambahkan lebih banyak field ke dokumen sesuai kebutuhan seperti alamat atau informasi lainnya. Misalnya, untuk menambahkan alamat, teman-teman dapat memilih alamat pada menu Insert Merge Field. Yang keempat, preview surat. Klik Preview Result di grup Preview Result untuk melihat bagaimana surat akan terlihat dengan data yang telah dimasukkan. Dengan mengklik tombol Preview Result, teman-teman dapat melihat contoh surat yang sudah terisi data penerima, misalnya nama penerima dan alamat. Pastikan data tersebut muncul sesuai dengan yang diinginkan. Langkah keempat, cetak atau simpan surat. 1. Selesaikan dan cetak. Setelah teman-teman selesai memformat surat dengan semua field yang diperlukan, klik Finish and Merge yang terletak di grup Finish pada tab Mailings. Pilih Print Dokumen untuk langsung mencetak surat yang telah dihasilkan untuk semua penerima. Teman-teman akan diminta untuk memilih apakah ingin mencetak semua dokumen, hanya dokumen tertentu, atau berdasarkan kriteria tertentu.
Klik OK untuk mulai mencetak. 2. Simpan sebagai file individu. Jika teman-teman ingin menyimpan setiap surat sebagai dokumen terpisah, misalnya satu dokumen untuk setiap penerima, pilih Finish and Merge, Edit Individual Documents. Pilih opsi All untuk menyimpan semua surat, atau pilih From dan To untuk memilih rentang surat yang ingin disimpan. Klik OK dan Microsoft Word akan membuat dokumen baru dengan semua surat untuk masing-masing penerima. Dan teman-teman dapat menyimpan dokumen ini dengan memilih file, save as, dan memberi nama file sesuai kebutuhan. Oke teman-teman, sekianlah tutorial cara membuat surat undangan resmi dan bagaimana proses pemanfaatan fitur mailings di aplikasi Microsoft Word dan aplikasi Microsoft Excel. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.